Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Haidari Zubadi, NIM 200606110066. Saya dari Universitas Islam Negeri Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Arsitektur, yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Kamiluzaman dalam mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan topik yang bertemakan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita langsung menjurus ke fungsi undang-undang, kita harus mengetahui definisi Undang-Undang Dasar terlebih dahulu. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintah negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga permasyarakatan, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sekarang adalah fungsi Undang-Undang Dasar secara umum. Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sekarang lanjut ke fungsi Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang membuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan nasional. Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi. Keduanya adalah norma-norma yang supreme dalam tata hukum nasional. Konstitusi politik. Sebagai konstitusi politik, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur masalah susunan kenegaraan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan hubungannya dengan warga negara. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi ekonomi. Sebagai konstitusi ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional harusnya disusun dan dikembangkan. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi sosial adalah untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, terutama dalam bab 10 tentang warga negara dan penduduk, khususnya pasal 27 dan pasal 28. Fungsi yang kedua Undang-Undang Dasar yaitu dalam pembangunan hukum nasional. Fungsi pertama yaitu penataan sistem hukum. Jadi sistem-sistem, struktur-struktur hukum itu ditata. Yang kedua, penataan kelembagaan. Itu membuat dan menata lembaga-lembaga hukum. Yang ketiga, pembentukan dan pembaharuan hukum. Jadi ada pembentukan hukum dan pembaharuan hukum. Yang keempat,
penegakan hukum dan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kelima, kemasyarakatan dan pembudayaan hukum. Jadi hukum itu diperkenalkan oleh masyarakat, dan pembudayaan yaitu pengembangan hukum dalam masyarakat, pemahaman. Yang keenam, peningkatan kapasitas profesional hukum. Peningkatan kapasitas ini meliputi hukum itu sendiri dan pihak-pihak yang menjalankan hukum seperti polisi, hakim, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, infrastruktur sistem kode etika positif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.